Halo rekan-rekan perawat hebat, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Dalam sesi ini, kita akan membahas topik penting dalam praktik keperawatan, yaitu diagnosis keperawatan berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Diagnosis keperawatan adalah langkah kedua dalam proses keperawatan yang menjadi dasar untuk menentukan intervensi yang tepat. Mari kita pelajari lebih dalam. Diagnosis keperawatan adalah pernyataan klinis yang menggambarkan respon pasien terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial yang menjadi fokus asuhan keperawatan. Berbeda dengan diagnosis medis yang berorientasi pada penyakit. Diagnosis keperawatan berfokus pada respon manusia. Tujuan dari diagnosis keperawatan adalah memastikan asuhan keperawatan yang terarah dan efektif. Sebagai contoh, diagnosis medis dapat menyatakan pneumonia, sementara diagnosis keperawatan menyoroti respon pasien seperti gangguan pertukaran gas terkait inflamasi paru. Dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, diagnosis keperawatan dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu diagnosa aktual, diagnosa resiko, dan diagnosa promosi kesehatan. Diagnosa aktual adalah masalah yang telah terjadi dan teridentifikasi. Diagnosa resiko, masalah yang belum terjadi tetapi berpotensi terjadi. Dan diagnosa promosi kesehatan berfokus pada kesiapan pasien untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemahaman tentang klasifikasi ini membantu perawat untuk memprioritaskan asuhan berdasarkan kebutuhan pasien. Ada 4 jenis diagnosis keperawatan, yaitu diagnosis aktual, diagnosis resiko, diagnosis promosi kesehatan, dan diagnosis kolaboratif. Diagnosis aktual adalah masalah nyata yang ditunjukkan oleh tanda dan gejala spesifik. Contohnya, nyeri akut terkait trauma jaringan. Diagnosis resiko, masalah potensial yang membutuhkan intervensi untuk pencegahan. Contohnya, resiko jatuh terkait kelemahan fisik. Diagnosis promosi kesehatan fokus pada peningkatan kesehatan pasien. Contohnya, kesiapan untuk meningkatkan pola nutrisi. Sedangkan diagnosis kolaboratif, masalah yang membutuhkan kerjasama dengan tim multidisiplin. Contohnya, risiko komplikasi pasca operasi. Jenis-jenis diagnosis ini memastikan bahwa perawatan difokuskan pada kebutuhan unik setiap pasien. Diagnosis keperawatan dirumuskan menggunakan format P, E, dan S yang terdiri dari problem, etiologi, dan symptoms. Problem yaitu masalah utama yang dihadapi pasien. Etiologi adalah penyebab atau faktor yang mempengaruhi masalah. Dan symptoms adalah tanda dan gejala
yang diamati atau dilaporkan oleh pasien. Penggunaan format TES ini membantu memastikan diagnosis yang akurat dan relevan. Proses penegakan diagnosis melibatkan 5 langkah utama, yaitu pengumpulan data melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik, analisis data, identifikasi pola yang berhubungan antara data yang terkumpul, perumusan diagnosis berdasarkan SDKI, verifikasi diagnosis yaitu diskusi dengan pasien atau keluarga, dan pendokumentasian diagnosis dalam format yang jelas dan sistematis. Setiap langkah dalam proses ini harus dilakukan secara teliti untuk menjamin kualitas asuhan keperawatan. SDKI adalah pedoman utama dalam penegakan diagnosis keperawatan. Setiap diagnosis dalam SDKI memiliki struktur yang mencakup definisi, faktor yang berhubungan, serta tanda dan gejala. Definisi adalah penjelasan masalah. Faktor yang berhubungan adalah penyebab atau risiko yang relevan. Sedangkan tanda dan gejala adalah indikator untuk mengidentifikasi masalah. Mengacu pada SDKI, memastikan bahwa diagnosis yang dibuat konsisten dan dapat diterapkan dalam praktik klinis. Pendokumentasian diagnosis keperawatan harus dilakukan dengan akurat dan jelas. Salah satu format yang sering digunakan adalah SOAP, yaitu subjektif, berasal dari data subjektif pasien, objektif, berasal dari data objektif dari hasil pemeriksaan, asesmen, yaitu diagnosis keperawatan, dan plan, rencana asuhan keperawatan. Dokumentasi yang baik tidak hanya mendukung evaluasi perawatan, tetapi juga menjadi bukti hukum dan komunikasi antar profesional. Demikian pembahasan kita tentang diagnosis keperawatan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat memberikan asuhan yang lebih bermakna bagi pasien. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.